Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan surat edaran dari Menpan RB nomor B garis miring 1075 garis miring S titik SM titik 01 titik 00 garis miring 2021. Ini tertanggal 16 Juli 2021, yaitu ketentuan siapa saja peserta seleksi kompetensi 1 pada pengadaan P3K guru untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. Tentunya banyak pertanyaan. Pendaftar dari sekolah lain dan passing grade apakah lulus tahap 1? Pendaftar dari sekolah lain nilai total paling tinggi dari pendaftar dari sekolah induk. Apakah bisa mengisi formasi? Siapa yang akan menang? Dan yang ketiga, ada guru berserdik tapi dari sekolah lain karena tidak ada formasi di sekolah tersebut. Lanjut ke daftar di sekolah kita. Tentunya kan nilainya pasti lebih tinggi. Apakah akan mengisi formasi di SD tersebut atau siapa yang lolos pada tahap 1? Jawabannya ada di video ini. Tapi sebelumnya bagi Anda yang belum subscribe di channel kami, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui update maupun soal P3K Guru yang terbaru. Mari kita lanjutkan atau kita bahas tentang surat edaran Menpan RB ini. Ini tertanggal 16 Juli tahun 2021 merujuk peraturan Menteri Pan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021, khususnya mengenai ketentuan pelamar tenaga honorer 2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik untuk mengikuti seleksi kompetensi 1. Nah, ini selanjutnya, rapat Pansernas yang dihadiri oleh beberapa unsur diantaranya Kementerian Pan RB, Kemendikbudristek, BKN, BPKP, dan tim HINA Panselnas menyepakati untuk menjelaskan pasal 29 ayat 2 Peraturan Menteri Pan RB nomor 28 tahun 2021 sebagai berikut. Pelamar untuk seleksi kompetensi 1 hanya diikuti oleh pelamar dengan kriteria tenaga honorer K2 dan guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik. Jadi yang bisa mengikuti tes tahap 1 itu adalah guru non-ASN yang ada di sekolah negeri dan tenaga honorer K2. Entah itu di formasinya tidak ada, kan bisa daftar ke sekolah lain dan bisa masuk pada tahap 1 ini. Misalnya sekolah A tidak ada formasi, sedangkan sekolah B itu ada formasinya, maka yang sekolah A bisa daftar di sekolah B dan bisa ikut pada tahap 1. Dalam hal kebutuhan P3K tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar sebagaimana angka 1 wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Ini kalau dulu ada reset dulu. Nah, itu kalau di sekolahnya ada formasi, maka wajib untuk kembali ke sekolah induknya. Jadi tidak boleh daftar ke sekolah lain. Yang ketiga, jabatan yang sudah dilamar oleh pelamar sebagaimana dimaksud dalam angka 2 tidak dapat dilamar oleh pelamar yang berasal dari sekolah lain. Nah, ini tentunya kalau sudah ada tidak bisa dilamar, tapi kenyataannya bisa. Tapi ini bukan yang saya jelaskan, ini isinya. Nah, lebih jelasnya itu yang keempat, dalam hal kebutuhan P3K tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia kebutuhannya. Jadi di sekolah lain misalnya ada 4 formasi, sedangkan guru honorer yang ada di situ ada 3 formasi, berarti kan ada sisa 1. Dalam hal kebutuhan P3K sebagaimana dimaksud pada angka 2 tersedia lebih dari 1 dan terdapat sisa kebutuhan yang sudah tidak dapat didaftar dari pelamar yang berasal dari sekolah tersebut. Pelamar dari sekolah lain sebagaimana dimaksud pada angka dapat mendaftar pada kebutuhan PPK tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan sesuai. Jadi nanti pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 5 selanjutnya dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu jadi ada 2 kelompok nanti. Yang kelompok pertama itu yang mengajar di sekolah tersebut atau sekolah induknya.
Sedangkan kelompok kedua itu berasal dari sekolah lain. Pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 6 selanjutnya berkompetisi pada kelompoknya masing-masing. Jadi kalau yang ada satu formasi, kemudian didaftari dari sekolah lain, tidak perlu khawatir walaupun yang dari sekolah lain berserdik karena tidak akan menjadi pesaing bagi guru di sekolah induknya. Tidak jadi pesaing walaupun sudah berserdik. Jadi pertanyaannya ketiga tadi, yang menang tetap adalah yang dari sekolah induk. Karena kan masuk dari kelompok 2. Sedangkan yang di kelompok 1 sudah ada yang keterima. Yang ke-8, pelamar pada kelompok kedua berkompetensi untuk mengisi kebutuhan BPK sebanyak sisa kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 5. Jadi, maksudnya seumpama di sekolah tersebut ada 4 formasi, kemudian guru GTT-nya hanya 3, maka kan ada 1. Jadi, yang dari luar itu merebutkan 1 itu. Tetapi jika hanya sekolah tersebut hanya ada 1 formasi, kemudian ada dari guru sekolah lain, maka tidak bisa merebutkan 1 formasi tersebut. Jadi tetap aman walaupun dari sekolah lain sudah berserdik dan nilainya tinggi atau passing grade dengan nilai total paling tinggi. Jadi tidak bisa memperebutkan 1 formasi itu. Ketentuan mengenai pengolahan nilai dan penentuan kelulusan akhir pada masing-masing kelompok merujuk pada pasal 30 Peraturan Menteri Pan-RB nomor 28 tahun 2021. Dalam hal kebutuhan PPK dari kelompok pertama belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh pelamar tidak memenuhi nilai ambang batas, maka pelamar dari kelompok kedua tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Jadi misalnya, di sekolah tersebut ada 1 formasi, kemudian GTT di sekolah induknya ada 3, semuanya tidak passing grade, dan ada pendaftar dari sekolah lain, dan ternyata passing grade. Maka pendaftar dari sekolah lain itu tidak dapat mengisi kekosongan itu, jadi dibiarkan kekosongan untuk dibuka lagi di seleksi pada tahap 2. Jadi tetap aman, jadi sekolahnya itu tetap kosong, walaupun ada yang berserdik, daftar di situ, dan passing grade. Lalu apa gunanya? Yang ikut itu ternyata tidak bisa digunakan. Tidak seperti itu karena nanti yang sudah passing grade itu dan tidak bisa mengisi itu, nilainya bisa digunakan pada seleksi kompetensi berikutnya. Jadi nanti diambil yang nilainya tertinggi. Untuk penjelasannya setelah video ini nanti saya jelaskan. Cukup sekian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.